Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahil nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus kepada keluarga almarhum wal maghfurlah al-alim al-allamah al-arif billah al-habib Salim bin Ahmad bin Abu Bakar Balghaith. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh semuanya yang berhadir, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta waliullah. Mudah-mudahan kita berataan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah kawa berkumpulan di sini, dan ulun pribadi syukur kepada Allah karena puga tajajak paling kau besar. Ada sebuah jejak dia. Alhamdulillah hari ini berkat wasilahnya Habib, ulun tajajak nangarannya paling kau besar. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, kurangiakan ibunya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Hari ini kita berkumpulan di sini karena keberkahannya Al-Habib Salim bin Balghaith, seorang ulama besar, seorang wali yang selagi hidupnya katujuh khumul, betutup diri, kada senang masyhur, kada katujuh dikenal oleh manusia. Ada di antara hamba-hamba Allah ini, di alam ini orang kada tahu lawaninya, tapi di langit orang kenal berataan walinya. Ada juga di dunia dikenal orang, di langit lebih dikenal lagi. Ada juga. Kebanyakan para wali, kebanyakan wali-wali Allah itu memiliki sifat khumul, kada katuju batampai, kada katuju terkenal, kada katuju masyhur. Ini sifat dasar mereka. Ketika mereka ditakdirkan jadi wali, pasti itu yang dalam hati mereka. Senangnya betutup. Akan tetapi, kalau sudah waktunya dimunculakan oleh Allah Ta'ala, ditimbulakan oleh Allah Ta'ala, dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka pun kada kawa menyandang lagi. Kayak apapun bapak tatap bangsul, karena disuruh. Sebelum disuruh, sebelum diperkenalkan, mereka betutup. Karena orang betutup lebih selamat. Orang betutup lebih selamat. Risikonya ada demikian. Di waktu di bawah sungai itu, diamnya. Unjuni orang melihat umpan dahapun beparaknya, berandai dalam sarang. Amannya, kada ada risiko tak kait kawan. Tapi bila cubaan merake, napang ini aja. Tabuan sama nih, kararawai ini. Nyaman ini, pinabaunya ini sedap benar. Lu maraki ya, nah 5 jam kawat terkait ini. Risiko inya menghadap timbul. Lalu nah itu. Jadi orang-orang dulu tuh masya Allah lah barabut mastur. Itu orang bahari. Beda zamannya wahini orang barabut masyhur. Banyak yang barabut hendak terkenal, hendak masyhur tadi pak. Hendak dikenal orang di mana-mana. Jadi kayak apakah kelakuan tuh diulah-ulah supaya orang tahuan man seorang. Orang jangan diulah-ulah nang seiring berjalannya waktu aja.
di hati nah kayak apa caranya Tuhan menimbulkan kayak itu nah iyanya jangan awak nang bekah hendak bercumul kayak itu bahaya ya. Nah, tapi kalau sudah dimasyhurkan Allah Ta'ala ya sudahlah terima aja apa adanya. Inilah sosok almarhum, inilah sosok Al-Habib Salimin, orang yang senang khumul, dan ini merupakan prinsip dasar para wali-wali Allah. Nah, sehingga wali-wali Allah itu kepada sesama kawan-kawan sidin, kepada sesama ulama, kepada sesama wali, kada pernah tadengar bakalahian badadangkian. Kenapa? Masing-masing berabut hendak betutup. Aku je nang betutup, ikam menjegin nang betimbul. Ikam aja nang maju, aku belakang aja. Itu kan orang-orang wali dulu tuh. Nyaman dilihat, adem. Kada nang taparabut tuh, kada berabut Tuhan ada. Ada orang-orang wayih ini kan banyak berabut Tuhan. Di aruhan tuh aja, bila sudah kada diunjuki mikrofon, orang-orang mau ngasih dia. Ya apa kisah? Orang-orang kada mau unjuki mikrofon, nyaman lagi. Berendai ya, orang kada mau unjuki. Nyaman lah, kada ada risikonya, manggah kada. Mau mengikuti mikrofon nih, hendak batuk ngaleh, apalagi manggah mungkinnya. Orang kada mau unjuki, ya sudah santai, santai aja, kada apa-apa. Cuma wah ini lain zamannya. Mun kada diunjuki itu lalu asal kada berharga aja aku sarwan. Asal kada mau pala aja aku manulaki. Dudi-dudi aku dah lagi datangi. Kenapa aku kada dihormati juga? Oh, mesti kayak itu kah caranya menghormati? Kada mutlak juga lah. Apalagi mawak bisa kada bisa. Hendak juga mengikuti mikrofon ini ngecamoh nih. Dasar dia lalu kebisaan hendak jumpa mengikuti mikrofon. Ya, nang suruh ngirang doa maulid itu nang bazuzu, baca bajuju. Nah, kan bakal kehandakan mengikuti mikrofon. Nah, apalagi jadi imam lah, kehandakan jadi imam. Camoh lah lalu ya. Bacaan kada fasih, ilmunya kada tahu, mandak batis tahalang tabujur. Itu tuh hendak juga sih dia. Mukhotbah gitu juga, hendak juga betampil sidin, padahal kada pas belum, cuma kahandakan nih. Iya nang murok sarongko itu kayak orang tolak baru. Babujuran ke ulang suah tatamu. Murok sarongko ini ada kan nang bersorban. Nang segitiga itu pas tuh yang segitiga itu dilipat segitiga. Kayak apa orang hendak betalakom. Tahu lah biar betalakom. Nang kayak orang kabaru aja betalakom. Diputar kayak itu 7 ulun-ulunnya tolak baru. Maandak nang sarongko ini kayak itu. Kehandakan tampil gitu. Ada aja nang itu. Dahnya nang baca hadis bejuju, baca Quran bejuju, ya Allah. Jika masjid akan dalam kayak ini, kurang lebih. Ini masjid di pinggir jalan raya, lintas provinsi. Nang singgah orang-orang mana-mana, ada berisupan lah, berisupan. Mana guru pada kami? Bujuran ya, ada ijab, sarik-sarik. Ikhlas tampil kada patut tuh. Ya Allah ya Rabb. Nah ini sosok almarhum lah. Mestinya kita mencontoh di sini. Mestinya kita mencontoh kepada beliau. Ya kita bagusnya bertutup juga. Bagus bertutup. Cuma sudah umat tuh memerlukan keluaran aja. Keluaran aja. Dan memang sosok Ubuhan bil Ghais menurut penuturan Habib hobinya memang bertutup. Tapi kalau diperlukan lakas saja timbul. Kalau memang diperlukan, sudah waktunya bertimbul, timbul. Tapi kalau kada ada waktunya, bertutup aja. Lebih senang bertutup. Hadirin sekalian, orang jadi wali, hidupnya manfaat. Mulai dari hidup membawa manfaat, sudah meninggal pun membawa manfaat. Makanya sebujurnya sebuting aja kita tuh menghadap ke kubur wali, berziarah ke makam wali, sebujurnya sebuting aja dalam hati kita, supan. Kenapa aku nang hidup kalah lawan nang sidin di alam barzakh? Coba lihatlah kalau pian ziarah ke Ampel, pian ziarah apalagi ziarahnya ke apa itu di Banten tuh ada Sultan Allah sepangaran sidin. Itu semuaan agama menghormati lawan sidin. Sidin jadi raja, di samping alim sidin jadi raja. Itu nang ziarah ke makamnya bukan hanya orang Islam, orang Hindu ziarah, orang Kristen ziarah ke makam beliau. Hati di sana waktu ziarah tuh. Ada orang bakalahi waktu ziarah. Seikong datang salamullah ya sadah minar rahman yaksyakum
Saya kong lahatan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kong subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saya kong qul huwallahu ahad, Allahu samad. Adalah nama kelahi. Lah kok bang nang qul huwallahu maaf, jangan terlalu nyareng la ilaha illallah. Kan ada masing-masing di orang mengayo. Berbeda-beda di dalam menghadapi si wali ini. Ramai aja orang berita. Aman-aman aja, damai-damai aja. Kada ada kelahian. Kita nang meninggal kawa menyatuakan orang hidup. Kita nang hidup malah kada kawan nyatuakan orang hidup. Kan anehnya deh. Ndak betul. Enggak ada sama makom ya lah. Orang wali ya Allah majelis mana-mana duduk menghadap jadi satu. Orang mana-mana duduk pembacaan jadi satu. Kada ada bakalahian walaupun nang dibaca lain-lain. Kada ada nama kelahiannya. Kita hidup kada kawan mempersatukan orang hidup. Jadi pikiran dia. Jadi waktu ziarah ke makam wali, misalnya ke makam Datuk Kalampayan, ke makam Abah Guru Sakumpul, sebutin dalam hati, ya Allah Guru, ya Allah Datuk, pian sudah di alam situ kawan menyatuakan orang. Kami na cungkung-cungkung di alam dunia ini, nah kata kawan mempersatukan umat. Uyuh benar-benar. Jadi jawabannya sebutin ya, bila menghadap makam wali supan. Karena kita nang hidup kada kawan mempersatukan umat. Wah ini ngalih banget pian ya Allah. Banyak berbeda majelis kada berawaan. Banyak berbeda majelis kada berawaan. Pokoknya bila kamu ke majelis itu majelis kami kada berawaan. Hungang. Siapa melajari itu siapa? Beda majelis kada berawaan, siapa melajari? Majelis seikong ini mengamalkan Ratibul Haddad, majelis sebuting mengamalkan Ratibul Oktos, majelis sebutingnya misalnya membaca Maulid Habsyi, nang majelis nang lain membaca Maulid Azab. Biar berlain-lain bacaan, tapi tujuan tetap sama, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, kan sama aja poinnya. Tapi kenyataannya udah lain. Kami udah main guru ikam, marai guru ikam tuh nasa hujung koko guru kami juga. Bisanya mau ukur. Kau kan alim, bisanya mau ukur. Aturannya tuh kan pintar-pintar. Seorang nih mau hendak menghormati guru seorang, itu kewajiban seorang menghormati perguruan. Tapi ingat, kita menyanjung, memuji perguruan kita, jangan sampai melecehkan, mencela perguruan orang lain. Itu rumus sudah. Ada nang gini kata angkat perguruan seorang, tinjak perguruan orang. Apa kada amok orang? Perguruan orang ditinjak ya. Nah, itu makanya bisa-bisa kita aja hormatilah orang-orang alim, kayak apapun bentuknya, kayak apapun macamnya, kayak apapun metodenya, selama tidak menyalah, selama kada melenceng dari jalur yang diterapkan oleh salafus saleh, sudah hormati. Itu ya rumus kita. Jangan sok membanding-bandingkan ulama lah. Jangan. Jadi ada seorang Habib di Pasuruan tuh ucap. Jadi di antara ciri hendak kiamat, banyak orang bodoh mengomentari orang alim. Itu ciri hendak kiamat. Wah ini sudah kata? Sudah. Orang bungol mengomentari orang alim. Wah ini jabatnya lah. Guru si anu tuh aja kurangnya sini. Guru si anu tuh aku nak kata tujuannya di sini. Guru si anu tuh kurang dalam penyampaian itu dan ini. Oh bisa nyembacai seorang mana bang sekolah. Membacai orang nomor 1. Wah yang ini di zamannya lah. Apalagi bubuhan netizen, bubuhan youtuber, bubuhan penonton YouTube. Itu sudah melihat tak melihat ini macam-macam aja komen dah. Ini macam-macam komen. Padahal nama komen pun kada berilmu juga. Banyak nang itu. Ini akhir zaman sudah. Nah, jadi kita ini sebujurnya sopan banget biarlah orang-orang wali. Ini nah hari ini nah kita bersatu di sini. Ini majelis mana-mana atau kumpulan orang mana-mana. Nah nyatanya ulun lo lain orang bukan bian. Orang jauh datang. Wah, sebujurnya jauh ya tatap ya kampung halaman juga paling kau nih kan di paling kau. Ngaran di paling kau orang keluar aja ujar. Paling kau ya. Anu jukung jatah limpuan aja behari. Jadi Jessica paling kau, pas sedikit paling kau ujar. Padahal patut juga sejarahnya dicari. Paling kau ujar orang keluar aja mengarani ujar juga. Namanya salah juga kan, aduh sasare.
guru ini mengarada bujuran ke kan. Sama aja di negara itu pasungkan tuh orang kalau aja salusul bayar hari raya haji sapi ini hendak lapas pasungkan ya gitu. Jadi lo kampung pasungkan ngarannya Sidin menyebut pasungkan pemulaan lalu likit kampung pasungkan di negara situ orang kalau aja juga ujar ini kan ujar tuh kan ya ujar tuh khobar ma yasihu ayyuqala liqa'ilihi annahu sadiqun fihi aw kadzib. Ngarannya ujar itu nang pepandirnya bisa bujur bisa salah. Itu ujar. Ya kalau ditakuk bulat. Kulum-kulumnya bila nyawa bujur takuk ya salah luak. Itu ya jangan langsung ditakuk. Nah, hadirin sekalian. Jadi kita hari ini melihat bagaimana sosok almarhum Al-Habib Salimin bisa mempersatukan kita berdaan. Manusia sebarang menyebarang ini. Jangan ada sungai hibak juga di tengah handap. Cuma sungai ini bener ya ada. Nang saktinya ada dudukan di atas baju udah kawan. Jaganya itu karing pian sudah hibak manusia di situ. Siapa menyebabkan bisa berkumpul di sini? Kada lain karena keberkahannya beliau. Waktu kita hadir di sini melihat manusia nang kayak ini supan. Kita nanti ini cungkung-cungkung di dunia, mikrofon di tangan kita. Kada kawa mempersatukan umat. Sidin sudah di alam sana, kawa aja menyetir umat di alam. Supan, bujur-bujur supan. Bujur-bujur supan. Ini orang wali. Jadi orang wali hidupnya manfaat, dunia manfaat, akhiratnya manfaat. Inilah orang wali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Lagi hidupnya membawa manfaat, sudah meninggal pun tetap membawa manfaat. Ini orang wali luar biasa. Sampai-sampai ada sebagian ulama kita mengumpamakan orang wali itu nang kayak wanyi. Ada nama mengumpamakan orang wali itu kayak wanyi. Tahu lebih wanyi? An-nahal, lebah, wanyi nggak bisa sini, wanyi, pon, tabuan lah iya, nang bamado, tabuan tuh bisa menculik orang. Ini nang bamado, nang bisa ngeluarkan mado, wanyi kan, tahun, bisa kada tahu biar dengan wanyi, sama apa orang. Wanyi itu paham ya berada. Ada nama umpamakan orang wali itu kayak wanyi. Makanya waktu Habib Abu Bakar Gresik itu pas keluar dari khalwat 15 tahun dalam kamar, itu disupir oleh Syekhut Tarbiyah beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Ampel Kubah itu. 15 tahun Habib Abu Bakar ini kada pernah diganggu siapa-siapa. 3 hari 3 malam gurunya tawajuh kepada Allah, meminta supaya Abu Bakar Gresik mau keluar. 3 hari 3 malam gurunya minta lawan Allah supaya ada sinyal Abu Bakar mau keluar. Siapapun yang menyuruh keluar, kena mau keluar ya. Sampai gurunya aja bertawajuh 3 hari 3 malam. Ketika selesai 3 hari 3 malam, ada khatar, ada gretek, insya Allah esok mau keluar orangnya. Pas sudah didatangi, ternyata orang wali itu kontekannya luar biasa, kontak batin kan. Menunggu Habib Abu Bakar keluar itu, ternyata orang-orang wali nang gonol-gonol zaman itu terkumpulan berita. Ya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, kumpul bubuhan tokoh-tokohnya. Waktu Habib Abu Bakar nak keluar, pas jamnya truk keluar pada kamar, itu langsung diirit oleh Habib Muhammad bin Idrus, diirit ke tengah lapangan. Waktu Habib Abu Bakar keluar daripada khalwatnya, maka seberitaan orang melihat langsung menangis. Yang ahli maksiat langsung tobat, melihat muhanya aja langsung tobat. Orang melihat muha kita malah ada bermaksiat. Jauh belum Muhammad ada wabarakannya. Aku jurang bilang melihat guru tuh asa kegenangan salingkuhan go bahari. Ada camok lah kita.
orang wali bayar dilihat, orang melihat langsung keingatan lawan Allah, hendak bertobat, ingat hendak berparak lawan Rasulullah. Itu orang wali. Kayak itu tuh orang wali. Nabi yang hati ya, muha buhan kami ini. Bila muha kami ini mulah biar ingat wan Tuhan, ada ataulah bintik-bintik wali. Sama juga. Tapi bila pian melihat muha kami ini, aku juga melihat guru itu ada deh, apa perubahan gak ada dan abad tiba dong, itu masih sama pada wala. Yang melihat wala, namun gini wala juga. Harap maklum, wala pada wala karena. Orang melihat Habib Abu Bakar ahli maksiat langsung hendak tobat. Itu sih waktu dikeluarkan dari khalwat itu berataan orang menangis. Tangisan tuh ada diulah-ulah, kayak tangisan kayak bayo model tak mengontak langsung tak keluaran banyu mata. Nah saat itu diantara yang hadir pembesar aulia namanya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuita. Habib Ali mengatakan sambil menunjuk kepada Habib Abu Bakar Gresik, hadal ya'suf. Ini jesidin rajanya lebah, rajanya wanyi. Itu disambat Habib Abu Bakar rajanya wanyi. Berarti wali-wali yang lain itu diumpamakan kayak wanyi. Nah rajanya zaman itu Habib Abu Bakar Gresik. Bahkan disebutkan zaman sidin kutubul farad, kutub satu-satunya di dunia. Ada lagi yang jadi wali kutub kecuali di Gresik. Syukur Indonesia ampunnya. Zaman itu Habib Bakar Gresik, kutubul farad, kutub satu-satunya. Ini rajanya lebah, jadi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Berarti Habib Ali ini sudah melihat bagaimana ketinggian makamnya Habib Abu Bakar Gresik. Nah yang kita maksud hari ini, kita akan mengkaji bagaimana kenapa orang wali itu maka disambut wanyi. Berarti binatang wanyi ini ada bisi kelebihan luar biasa. Sampai dalam Quran pun ada surah wanyi. Yalah surah An-Nahl. An-Nahl itu artinya wanyi, lebah. Allah menyebutkan di situ kayak apa kisah lebah. Tsumma kuli minats tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Pada sambungannya yakhruju min butunihim syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa. Yakhruju min butunihim, keluar daripada perutnya wanyi. Alwanuhu yakhruju min butunihim syarabun mukhtalifun, minuman atau cairan yang bermacam-macam. Alwanuhu, warnanya lain-lain. Jadi wanyi itu mandunya kada sama ya. Ada kena wanyi itu mandunya hirang banget. Itu tamakan apa kan maka hirang banget. Ada kena model kuning-kuning, ada yang haba-haba kan ini syarabun mukhtalifun alwanuhu. Lalu disambung Allah fihi shifa, di dalamnya ada obat. Makanya Rasulullah menyebutkan asyifa salas kata Nabi. Obat itu ada 3. Nabi menyebut pertama obat itu Allah apa yang pertama? Babakam itu apa bahasa Arabnya? Bon. Wah. Semua itu bahasa kita. Apa beb? Babakam apa beb? Hijamah. Al-hijamah. Besungu juga. Ini tuh juga barangnya. Ya babakamnya besungu itu wae. Hijamah. Nabi menyebut obat itu pertama hijamah, babakam. Ini obat babakam. Itu disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah yang kisah Isra Mi'raj. Itu malaikat ketika Nabi hendak turun ke dunia waktu Isra Mi'raj, kita ada berdua Isra Mi'raj lah. Enggak apa-apa. Kita Isra Mi'raj kan daruhan doa Pak Jo sudah hari ini. Waktu Nabi bulik daripada Isra Mi'raj, itu malaikat berbahasa, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada umat pian babakam. Barang sekali seumur hidup mengeluarkan darah kotor daripada awak kita. Wajah ini babakamnya manda kadengeri na kayak bahari na betureh minto. Gundul ulu di salukot atas pangok loncang kir. Sudah mengelopong tak tureh tuh memberi takutan melihat buat pian ini sesambungan macam-macam. Beri takutan banget melihat pian waktu betureh itu. Tapi wah ini ada lagi tinggal digundul, dibekam pakai bekaman angin, saya tarik sudah kantor kan hanya pakai pulpen tek. Kalau apa lagi tarik lagi keluaran darahnya, kadang ngeri lagi.
nyaman ingohnya. Kakaya nang dikatik-katik kenapa sangat nyamuk. Tok bebekam. Itu suruhan Rasulullah, obat. Lalu Nabi menyebut yang kedua obat al-asal, madu. Nah ini madu wangi diantaranya kan. Nah jadi obat itu yang disebut oleh Nabi kita. Madunya madu asli ya. Madu wangi asli, menambah campur-campur macam-macam tuh ada harap lagi. Nah asli kan. Nah asli lagi kalau dibeli ke rumah bisa bakar hutan berdua itu madu apa acilnya kata lain madu aslinya lain madu acilnya Yang ketiga Nabi menyebut pengobatan itu al-kayyi. Kayyi itu membahasa kita basiar itu ngeri banget basiarnya. Wasi dibenam, habang dibenam, batu pukul akan colopang lepoh loleh, colopang baju dulu, juga masih panas ya, tapak akan telapak betis, tapak akan, sekali aja bang. Tapi Nabi melarang itu selama ada pengobatan yang lebih nyaman, halal nyaman, kada menyakitkan. Nabi melarang pakai itu, kecuali kada ada lagi. Habis obat berataan, kecuali itu yang belum dicoba bisa pakai kayi, pakai besiar, ngeri kan itu. Jika parang itu dendam sampai habang, itu obat biar di telapak betis ini napakan dia dorong napakan di muka. Telapak betis ini, telapak betis ditapak karena sumber penyakit itu rata-rata telapak betis. Makanya orang-orang yang ahli urat itu memiciknya biasanya di telapak betis. Oh ini urat ke pinggang, ini urat ke kemaluan, ini urat ke jantung. Ini betis kuncinya berada. Hanya bila karena panas itu aja kumannya mati. Nah itu contohnya film Rhoma Irama atau kan. Waktu Rhoma Irama masuk penjara, itu ada takawan lawan orang berbisul di dengkung. Nih mangalupung bisul sih, ada bagian. Waktu Rhoma Irama masuk penjara, melihat bisul yang tabulelak itu, dililihi Rhoma Irama pakai haburuko. Wajahnya sakit jadinya. Kada aja Rhoma Irama, yang panas ini akan mematikan kuman-kumannya. Itu biasanya di hadis Rhoma Irama mengias. Jadi haburuko gasan mau obati bisul. Nah jadi pian nama nanang babisul, paraki jangan buat kerokokannya. Dibandingnya mamapai nih. Jadi asbak. Nah, insya Allah habis dia. Jangan panasnya tuh jangan memati kumannya. Nah, itu tuh asalnya film begedang kan. Kalau Mbak Irama masuk penjara tuh lalu tak kawan gitu. Nyupai matahari kala. Wah, iya. Enggak pakai matahari, Mbak Irama dia masuk penjara. Iya, itu asalnya begadang. Jangan masuk penjara tuh Rhoma Irama tuh begadang, jaga suara, masuk penjara tuh. Lain banding itu dede asalnya masuk penjara. Musuhnya ada yang masuk penjara, kayak Herman masuk penjara itu film Badai di Awal Bahagia kan? Mau pun paling kawan. Mbak ulun dah kok dikumula di sana Rhoma Irama. Kasetnya lengkap di rumah. Ya Allah ya Rabbi. Kembali ke kisah tadi. Nah ulun kisahkan Wanyi, belum pacah lagi kisah Wanyi. Masih mukaannya kisah Wanyi belum dipacah. Jadi Wanyi ini kan binatang yang salah satu diistimewakan sampai menjadi surah dalam Al-Quran. Apa sifat Wanyi yang banyak melekat pada diri wali? Nah di sini insya Allah ada 4 yang kita uraikan. Jam 4 waktu kalsel, waktu kalteng lain. Paling kau ini kalteng lah. Jam 3 kalteng. Bawa lagi 2 jam. Pertama, sifatnya Wanyi kada mau makan kecuali inya mahisap nang bagus-bagus. Sifat kebanyakan Wanyi. Walaupun ujar Wanyi itu bisa kayak nang hirang tanah penyebab madunya jadi hirang tak isap nah pakainya. Itu mungkin kurang telitinya. Tapi kebanyakan Wanyi 90% Wanyi nang diisapnya kada mau sembarangan. Pastinya menghisap putik yang sedang berbunga. Itu yang diisapnya. Ayo siapa penyanyi itu? Putik yang sedang berbunga. Rhoma Irama jelek lawan yang besok isih kan. Besar lagu. Itu diisapnya oleh Wanyi. Nah Wanyi isap diisap.
Pahamannya apa ya? Di kehidupan orang wali makan kada mau sambarangan. Itu pasti berpilih orang wali ini. Kada mau makan pembarangan dia. Halal apa kada? Bila bujur-bujur halal mau makan. Kalau syubhat kada. Kenapa orang wali bisa kayak gitu? Sampai guru Sakumpul Bahari berucap, duit wali itu pasti halal berataan. Kenapa maka halal berataan? Karena jawabannya orang wali diberitahu oleh sesuatu nampak cang dimakan atau dipakai sidin tadi. Duit bepadah, guru ulun haram. Nyata isa luput sidin. Bisa napa duit haram bisa dagahkan. Karena kau juga kurang, tamakan haramnya pulang. Baik bisa luput. Bepadah duit nah pohon pisang bepadah ulun guru syubhat. Kada jadi sidin makan pisang. Itu orang wali, makanya jangan perlu sakumpul makanan orang wali, harta orang wali 100% halal. Makanya pian bila dibari orang wali, lagikah di sini lagi hak. Banyak aja, kenapa? Nang ampun orang wali itu pasti halal, ya. Duit bepadah lawan sini, nang ini halal, nang ini haram bepadah. Coba kita berenai duit berataan. Ya halal ya haram syubhat ranai dalam dompet kagak nama pandir ya. Bakopang bepada bro ulun haram bro mbah nyekop buntut berikan orang kepian. Kada ranai ya duit buntut ya duit pedagang sama pada ini berataan dalam dompet. Ini kita nih. Nah, orang wali pemakan kada mau pembarangan. Itulah sebabnya kenapa orang wali makbul doanya. Diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Karena makanannya halal. Itu kan Nabi memberi pesan kepada Sayyiduna Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Sa'ad, bagus-bagus ikam dalam memilih makanan. Perihal makanan apik-apik takun mustajabat da'wah. Pasti ikam pengabulan doa. Makanya Sayyiduna Sa'ad itu pengabulan banget doa sidin. Makannya beapik, bujur-bujur beapik. Nah, kenapa kita doa kada pengabulan? Itu salah satunya. Tuhok dan guru aja tadi jemau kabul. Nah mungkin makanan kita bermasalah. Kada guru aja. Aku berdagang halal, pun kok mungkin ada di lain lagi. Cuma salah satu penyebab doa kada kabul makanan nang kada apik. Itu tuh. Makanya kita nih ngalih banget anda babi pintar sebujurnya. Nah makanya sadar-sadar diri babi pintawan Allah Ta'ala tuh. Mendasar nang artinya kita ini awam di atas awam. Jangan menggesek lawan Tuhan. Ini kehendak tuh menggesek harus. Ya Allah ya Rabbi, paham ya biar. Aku nih ya Allah, ini Tuhannya awak babini kada. Duit macet tak paham biar menulun kita. Kau tuh isuk langsung ada duitnya. Seorang siapa? Nabi kada, wali kada, ahli ibadah kada, maksa apa ianya? Ada tuh mesian itu. Ada, jujurnya itu. Nabi-nabi aja puluhan tahun hanya kabul. Bayangkan Nabi Zakaria tuh mandul lawasnya. Terus Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan ulun sorangan, beri ulun ahli waris. Nabi Zakaria berapa puluh tahun? Wah, terus 20 tahunan lebih. Nabi Zakaria, Nabi loh ya 20 tahunan lebih. Seorang Nabi kada wali kada gesek apa ya. Ya Allah, minggu tadi semingguan dan aku berdoa nih. Kada jaga buka kabul. Kada paham lalu aja. Dia ucapin Tuhan kada paham lalu. Wah, Tuhan tuh paham terus. Seorang kada paham. Maksa terus dewingin. Janganlah kita kayak itu kan. Baik-baik, babi minta tuh beradab, dibari sidin capat alhamdulillah. Yang kada capat mungkin ada rahasianya. Binian nih berdua biar. Nah, ada seorang nih. Karannya Maisarah lawan Munawarah. Kedua nih, Maisarah dan Munawarah. Nah, hendak hati ini condong hendak lan Maisarah bang. Tapi jer seikong pulang asal baikon Munawarah. Mun aku dia menimbang kau tuh sesuai dengan Munawarah dan Maisarah kada sesuai. Dibimbang hati ini dah. Bimbang. Tuh kadang-kadang nang kada paham maksa tak berdoa. Pokoknya ya Allah lan Maisarah aja. Maksa lah. Maksa coba orang pakai istikharah baik-baik atau datangi perguruan.
Nah guru nih Maisarah dan Munawwarah, gurunya bagi Jim. Ada cocok keduanya di gurunya. Nah ini guru, ada tentang keduanya. Itu aja Sidin berdua terus cocok sama aku aja gitu. Gurunya nonton. Mau anak murid ini. Tahu jurang ada jadi betakon guru ini. Ikamnya sini dan cocok kan si anu tuh aja. Bisa gurunya dapat melihat bunga seduanya lah. Barang makin nih. Allah kisah aja bang lah kisah. Ada juga anak kayak itu tuh. Pas tabalujur misalnya nih, Tapabini lawan Munawwarah. Hati ini padahal hendakan Maisarah. Tapi kenapakah jalurnya Tapabini wal Munawwarah? Lihat aja bagaimana takdir Allah berlaku. Setiap pilihan Allah itu yang terbaik untuk hamba. Jalani aja kehidupan. Jalani lan Munawwarah. Alhamdulillah baya baanak lawan Munawwarah nih nyaman urusannya. Baanak kadang alih si Munawwarah ini baranak kada babidan. Lambat macul salawat berkerudung tidak anak lagi. Saking lakasnya pian keluar anu kacacapatan inya keluar gitu nah. Baya tak mendengar Maisarah kawin lawan kawan seorang. Padahal seorang bari menghendaki Maisarah timbulan Munawwarah. Munawwarah ini nyaman beranak. Tak mendengar Maisarah beranak. Ya itu loh. Nang anu operasi aja. Sekali ditakoni berapa biayanya 20 juta. Operasi na paling larang. Caget teh lalu dengar. Alhamdulillah, untung kada tak kawin dengan Maisarah. Jika tak kawin dengan Maisarah, nebe aku ngumpulkan 20 juta. Awak sakit nih. Kan untung Allah Taala mengatur Tapabini lan Munawwarah. Kan hanya sadar, oh di situ hikmahnya. Ini untung. Kan lawan bedi tihi pulang Maisarah ini orangnya pindah sandu. Ada tapi bisa nang ada bini seorang lihai. Di mana-mana lihai gitu. Syukur juga lan Munawwarah sesuai lawan seorang ngarannya. Jadi awak lincah bini lihai. So, Jakarta Bantaka Maisarah tadi tidak awak kadang lihainya ramai. Aja awalnya. Orang di rumah maksudnya mano ada tapi memandir. Tahu otak kemana? Tahu pikiran dia. Cuma harap maklum lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kira ada syuting ada aja hikmahnya. Jadi orang wali itu pamakan pasti bapik. Ini contoh wanyi kadang mau sambarang hisap pastinya menghisap madu ya. Menghisap apa namanya nang manis-manis daripada putik yang sedang berbunga tadi. Yang kedua sifatnya wali sifatnya wanyi mengeluarkan sesuatu yang manis dari dalam tubuhnya. Apa pahamannya? Orang wali itu pamuntungannya jadi obat, pamuntungannya bagus, pamuntungannya manis. Tutur katanya kada bisa menyakiti orang. Itu orang wali. Karena disebutkan al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala disebabkan kebanyakan melewati muntung. Gara-gara muntung pembarangan, pohon bulu bisa birut. Tampar orang ada pirut lalu paling langsung tamparannya langsung tampar keputar bulu ada pirut pian gara-gara muntung bisa disuduk orang, gara-gara muntung bisa ditimpas orang, gara-gara muntung bisa ditimbak orang, gara-gara muntung bisa bawa kantut. Bawa kantut itu pahamannya masuk penjara. Bawa dalam sel bawa. Ngerti lah bawa. Bawa itu deho. Awaw itu deho. Bawa kami nyambat minta. Coba biar bekantut di rumah Samin kan bekantut. Nah, itu bawa atau punya. Itu dalam sel, dalam penjara itu kan kayak itu. Gara-gara muntung dikanduakan orang masuk penjara. Gara-gara muntung bisa bakar hutan. Itu tuh gara-gara muntung. Wah, bisa sambatan umanya si anu nyabeti umanya si anu. Wah, bakal kecakan dia sinan. Bisa gara-gara muntung. Itu tuh gara-gara muntung. Makanya kita diajarkan supaya ba'apik muntung kita nih ba'apik. Nabi mengarahkan kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mun kita beriman lawan Allah dan hari kiamat, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau kada kawan yasmut, berenai aja.
Berandai lebih selamat daripada banyak omong, banyak pandir, banyak salah. Kecuali kita orang berilmu, bepandir kita bisa mengaturakan mana nang patut, mana nang kada. Nah, kayak itu. Lalu kita diarahkan oleh ulama-ulama kita, lamun hendak pandiran kita ini bagus, pandiran kita ini dibimbing taufik hidayah dari Allah, pandiran kita ini mengeluarkan sesuatu nasihat, pandiran kita ini bisa dipakai oleh orang lain. Hendak berpandir itu jangan lupa membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Itu disuruh baca sebelum kita berpandir di hadapan orang. Bahkan disebutkan lagi disuruh kita nih meminta izin kepada wali-wali, dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Minta izin kepada mereka hendak berpandir. Jadi pandiran kita bukan pandiran kita, pada hakikatnya disupir oleh mereka. Kayak itu. Ini kada gegem banget ya. Nah, lain kita berpandir nang sorangan tuh ada apa ceplos dicaramin berpandir. Caramin diri sendiri nih. Ikam nih dasar bungol banget. Maksiat taruh saya itu apa sampai di bungol tampuk ada jadi masalah. Tapi kalau sudah berpandir di hadapan manusia ada tata krama, ada aturan. Tidak sembarangan. Memandiri orang kampung belain lawan memandiri orang pondok. Lain. Berdakwah di kampung kada sama berdakwah di pondok. Kalau di pondok nyaman biar. Guru hendak memperbaiki apa ada nawani sariknya, ada nawaninya sarik. Tapi kalau di kampung hendak memperbaiki ceramah ada nama Suleh. Iya guru aja orang berpandir kayak itu singgah terusnya. Dan aja kau singgah kan ya, aku juga kada tahu ketolahan, penting puas. Manusia kan kayak. Makanya hati-hati, makanya bila Mbah Tuntong berpandir atau sebelum berpandir minta rela, sesudah berpandir pun minta rela juga, itu aturan sudah. Kenapa kita diajarkan guru-guru kita minta rela, ulunlah, minta rela? Kalau kita salah, biarpun menurut pandangan dohir kada salah, tapi kalau orang menganggap salah, kita kada tahu otak manusia itu kada sama. Jar kita jujur, jar sidin salah. Itu tuh makanya minta rela ulunlah kalau ada salah sampai itu. Ya kita berpandir nih kan macam-macam aja tuh pendapat. Aku guru tuh jangan ada ketujuh lalu ya. Bisa aku jadi ketujuh. Nah, nang kada ketujuan tuh pasti ada. Pian memaksa orang untuk ketujuan pian berataan mustahil. Macam kawan ya. Pokoknya zaman manusia ini harus ketujuan aku berataan mustahil. Rasulullah pun yang paling sempurna ada pro ada dan kontra. Ada pro ada kontra. Nabi kita tuh ada nang ketujuh lawan Nabi, ada nama Mahwal lawan Nabi, kelompok Abu Jahal CS. Mahwal lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wanyi ini mengeluarkan sesuatu nang manis. Pahamannya orang wali ucapannya selalu manis, perbuatannya pun selalu manis. Nimun kelas walinya normal. Amun wali majzub jangan hendak diturut. Lah, kami guru aja sabarkan wali itu kami turuti hati-hati biar kita turuti wali majzub biar lain makomnya. Wali majzub sembahyang bagaya biar nuruti lah. Mau orang otaknya lain, betul orang akal robbani basyariahnya dicabut. Nah ada akal robbani yang sembahyang bagayaan tuh. Allahu Akbar. Sama pada majzub tata sembahyang. Jadi saya kau karena bagi gawilan murid sama pada majzub. Coba kita normal, kawan nurutin. Betul sembahyang biar. Ini wali majzub, tuh ada wali turun lah. Jadi di garis bawahi, silahkan meniru orang wali, tapi nang majzub jangan ditiru. Kelakuannya aneh. Tuh di Babirik tuh ada wali amot. Amot tuh jurang amot tay tilanjang bulat. Amot, bas amot tayanya. Berarti lanjang je kalau kehilir nah, ayo. Kalau kehilir berarti lanjang. Tapi berarti lanjangnya wali amot bawa berkah. Kamana-mana wali amot berjalan, tempat nang dijalani wali amot bila orang rahat berumah pasti mengatakan baik pahumaan. Itu satu anugerah bila wali amut mau berjalan ke Bandungan itu. Baik benih orang. Coba kita betul aja. Rusak benih orang ya. Boga wala. Lain loh makamnya. Lain. Kan mau disamakan.
Aku guru aja kalau amot batilanjang, aku batilanjang juga. Kan batilanjang kadang turun belebihan. Lain makomnya, tuh kadang kalau diturun gitu, silahkan menuruti wali, tapi wali nang normal. Amun wali nama judul itu dipilihi nama nang baiknya aja. Nah kada baik itu jangan diturut. Itulah garis bawahnya tuh. Itu lain makom kita tuh. Itu di luar akal manusia. Bukan sidin tuh bahasa kasarnya gila, cuma gilanya lawan Allah. Gila, kita ini sama ya, gila juga. Gila lawan dunia, gila lawan harta, gila lebih bini, ini kita nih Pak. Buktinya gila lebih bini, jablay saban malam. Gila lebih bini. Nah, sama aja pada gila sama. Orang gila yang ada akal itu gila aja. Ini gila kan ada akalnya. Kita ini gila aja Pak. Ya gila itu tadi. Intinya gilanya masuk surga, ini mati. Dan kita ini gila, ada tanggung jawab. Gila lawan dunia, ada tanggung jawab kita. Nah, dua adalah, ada habis 4 kadang pihak kita. Yang ketiga, sifatnya wanyi, dimanapun wanyi itu berhinggap, di dahan manapun inya maulah sarang, kada suah tadangar dahan itu patah. Itu sifat wanyi itu. Di manakah wanyi itu bola sarang? Pokoknya dia berhinggap tuh nah, di hati dia bertimpak di pohon tuh nah. Kada kayak apapun ganalnya, biar kayak inanan sarangnya, tatap dahan itu kada mau patah. Pahamannya apa ya? Orang wali itu hidupnya selalu kada bisa mengalihi orang. Itu orang wali. Bahkan orang wali hidupnya selalu menebar manfaat. Sidin namaulah orang nyaman. Kada mau mengalihi orang, itu sifat orang wali. Amun ketujuh mengalihi orang, berarti belum jadi wali. Nah, makanya kita belajar hidup jangan mengalihi orang. Jangan, usahakan jangan mengalihi orang. Contohnya ngapa orang bahajat lawan seorang misalnya. Ulun bahajat benerna lawan pian pemudahan pian ada waktu kosong. Kebetulan ada dikabulakan. Kan usah ngaling-ngaling. Ini macam-macam aturan. Pian kalau mau mengundang saya itu hubungi manajer saya. Kalau dengan manajer oke, bicaranya oke, saya akan datang. Mintanya berapa jam? Mau setengah jam 30 juta. Mau sejam berarti di diskon 10 juta, 50 juta saja. Sajanya itu adalah maulah Uma kayak itulah Pak Ustaz. Kalau mau mengundang sampai iya, kalau tidak begitu saya tidak mau datang. Ini mengalihi umat, mengalihi orang ngarannya. Belum lagi datang kalau nanti menyuruh saya ceramah harus dijemput ya. Kalau tidak pakai Alphard saya tidak mau. Kalau mau mobil-mobil apa Kijang Budrek itu udah boleh. Ada Kijang Budrek. Kapsol. Tahu. Malah jawaban berpian bener. Kalau Kijang Budrek enggak main saya. Enggak main harus jemput pakai Alphard. Jangan. Orang kampung di pedalaman mobil Kijang Budrek itu sudah mewah. Menukar kurang nalarang duitnya kada ada. Kijang Budrek orang kawan nukar. Kami jurang siap menjemput pian ke pedalaman tapi pakai Kijang Budrek aja. Kayak apa? Wah, panas ini. Hasilnya kada ada. Kayak apa ini? Kayak mau lah jurang pian. Kalau bisa carikanlah mobil yang mewah. Pacang menyiwa pulang orang carikan Pajero Sport. Menyiwa kada kegempangan, jaga para rumah mana jitomatnya mandi dia. Jadi rumah jauh. Ada kawah hana Pajero, hana Fortuner, hana macam-macam tuh mengalihi umat, mengalihi orang. Belajarlah kita jangan mengalihi orang. Makanya sudah rancang ulun sampaikan. Apalagi berhadapan orang miskin, jangan sekali-kali mengalihi sidin. Usahakan kita kayak Rasulullah, diundang orang miskin lakas datang. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kita bila diundang orang miskin lakas datang, laju datang tanpa syarat macam-macam. Kada berpikir Nabi orang miskin datang, Nabi waktu luang sis langsung tulang. Itu disenangkan hati orang miskin, kabul doanya orang miskin. Jangan banyak cerewet dengan orang miskin, ngaratin orang miskin. Inya mengundang kita apapun nanti suruhnya kita terima. Kita kada bisa makan pura-pura kenyang. Itu orang jaga perasaannya. Lihat Sayyidina Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuwaita diundang oleh orang miskin, rumahnya di pinggir rel kereta api, rumah kardus. Hendak juga minta bacakan di rumah doa salamat lah Habib Ali mengambil berkat ulama besar nih. Awak miskin
Mangaca sidin untung-untungan ya sidin mudahan Habib Ali ngabulakan karena Habib Ali ini warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sidin kenapa pilih tarima terus didatangi padahal sidin uyuh tuh karena datang orang miskin lakas sidin mangabulakan tulak ke sana sakali tuntung baca doa salamat napa lauknya walut nak keluar walut nak keluar. Yang jadi masalah bukan Habib Ali menolak, Habib Ali itu sekeluargaan kada bisa makan walut. Itu jadi masalah. Sini kada bisa. Tapi lihat akhlak beliau kayak apa? Menyenangkan hati orang miskin. Disuruh ngibalut, ucapi Habib Ali, wahai tuan rumah, aku masih kenyang. Hanya datang di undangan, tolong dibungkus biar aku bawa ke rumah. Oh ini Habib siap-siap, biar dilebihi lagi. Wah dibungkus kan. Ini orang-orang menjaga supaya hati orang miskin kada sakit. Datang sidin ke rumah, lariakan sidin ke khadam karena sidin kada bisa makan. Itu ada kita kan kada kita di aruhan ya ada lain pada walor nih aku lebih bisa makan walor kita kok kan orang miskin nak kada berduit ya Allah ya Rabbi hanya salnya aku mau undang guru kada kawa memberi guru makanan nyaman-nyaman ya Allah sakit hati kada orang sakit hati ya orang wali itu mau nak itu makanya ingatakan sudah rancak tuh ulun mamadahi itu anu di mana-mana ulun padahi bila saruan jangan bersuara berdahulu sebelum tuan rumah pengumuman. Sorongin orang daging sapi misalnya, keluar daging sapi orang berbagi. Kita ini darah tinggi, kada bisa, kada kawa makan daging sapi. Berenai, jangan bersuara sampai ada pengumuman dari tuan rumah. Itu ada ini ada rajin menyalok berdahulu. Ada kalahin pada daging, berdahulu busih orang kada ada bahasa dia ya pak. Sakit hati tuan rumah dia. Narancak binian mah itu aja. Marah musik itu. Ada kawannya yang lain pada gini. Jaga hanya itu pada dulu. Bagian ingin sama ini. Hanya kainan kayak itu juga lagi. Hadangi pengumuman tuan rumah. Nah sudah disuruh daging. Lalu bersuara. Nang mana kada makan daging bepadah lah. Nah tuh nyaman pengumuman sudah ada nih. Gih, ulut kada bisa ya jasiden ada aja tulang. Kada bisa makan daging bang. Ada aja tulang. Jangan sampai kita berdahulu pada tuan rumah. Kalau tuan rumahnya jaga. Kalau ya, tak aruhan surungi daging. Pohon ya, ada kalahin pada daging. Ada sering. Masuk kamar. Ini bahaya orang jaga. Bahaya dia. Kita keluar pada dalam kamar apa aja kawan ngohnya di dalam padas ya mentalingnya habang ikamnya sidin macam-macam pakai hendak aku nukan daging aja tahu tang kau pulang ada lauk lain pada gini dasar bungol itu sekarang pulas sidin talingnya jar-jar mahir di sini kehendak macam-macam. Nah orang wali kada mau nang itu ya. Orang wali selalu menyenangkan hati umat Rasulullah. Orang wali itu maulah menyamanakan orang lain. Kada bisa nak mengalihi orang tu. Makanya muka wahag kita tuh tulak seorang aja ada usah dijemput. Kecuali kada kawa kada. Ayo dijemput kayak itu kan. Guru kami jemput pakai helikopter. Ayo. Itu lebih nyaman gitu. Di paling kau ini helikopter mana nurun nakar di sungai sini tuh orang habis baju tadi payah. Allah ini sifatnya orang wali kadang mau mengalihi orang lah. Terakhir sifatnya wali sifatnya wajib gitu. Sifatnya wajib terakhir apabila diserang orang inya kadang mau menyerang seorang pasti nyoba ambilian kawan bersatu punya menyerang. Makanya sifatnya wajib itu bila bakal lari pasti menang. Siapa aja musuhnya mau harimau tetap harimau kalah biar raja hutan bila depannya wajib buka harimau ada kaum mahadang kayak inanan itu buka dan kayak apa aja jagaunya harimau misalnya kayak inanan tuh mah buruk bebengkak harimau ada gegempeng kan itu sifatnya wajib juga aja kita sumpit sarangnya tes kita sumpit seikung lo nak keluar dulu ini besar wan dari dalam. Nih sarang kita hendak dihancur langsung aja bergerak berdetaan menyerang yang buka ke buah sungai itu cuk menyelam sampai melihat pindah umbayang wajah kada ada hanya timbul hanya nunggui wajahnya cuk yang taknya pulang mahir jawanya orang sarang kami disumpit pahamatnya nabana orang wali itu kayak itu ya apabila inya digantung apabila inya dihualani
Kalau selama inya kawan menyelesaikan sorangan, ya selesaikan sorangan. Tapi kalau inya kada kawan lagi menyelesaikan, maka si orang wali pun bisa minta bantuan kepada siapa-siapa. Bisa. Dan ini simbol yang terletak kepada orang wali. Wani tadi bersatu, orang wali pun memegang kuat persatuan dan kesatuan. Nanti orang wali lagi hidupnya mempersatukan umat, sudah meninggal pun mempersatukan umat. Orang wali itu kayak wani, jangan hendak diganggu. Bila pian mengganggu, bujur ya, misalnya santai, sekali sumpit ranai aja wani itu. Kada tapi membalas. Ya orang wali itu memang kayak itu, ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baik kepada orang yang membuat jahat. Itu sifat orang wali. Bahkan Habib Ali itu setiap hendak guring berdoa, Allahumma samih ila man asaa ilai. Ya Allah, hapuskan semua kesalahan orang yang membuat jahat lawan aku. Itu doa Habib Ali hendak guring. Dimaafkan sidin orang nambah salah lawan sidin. Ini amalan supaya lakas jadi wali, berbuat baik lawan musuh. Banyak pian melihat musuh traktir, makan nasi kuning tapi imbai di warung traktir musuh bayariakan. Udah toh aku bayari tadi. Wah, musuh aku bayariakan ya. Jadi musuh ini terkagum-kagum gitu. Jadi seorang tuh bukan hanya dikagumi kawan, tapi lawan pun segan dengan kita. Kayak karena akhlak kita kayak gitu. Namun kita melawan juga, ini berkepanjangan kisahnya. Nanti wajib itu kayak itunya, sekali dihantam udah apa? 2 kali dihantam udah apa? Tapi 3 kali 4 kali bisa mangatulahan nih. Orang wali itu bisa mangatulahan. Nya narana-narana itu bisa mulai katulahan. Nang ada wali nang langsung berdoa misalnya. Bila dihualani orang langsung doakan sini 2 seifi. Nah itu jarang katulahannya. Jarang. Tak diganggu orang. Udah disini mati kena berhinap. Misalnya. Itu kan doa yang kada baik di sifatnya nih. Artinya orang menghualani seorang langsung didoakan mati. Nah itu tuh jarang katulahan. Tapi kalau orang wali yang dihualani, oh kada apa-apa, biar aja inya. Ini hati-hati biar, hati-hati. Kadang-kadang katulahannya tuh imbah mati katulahannya. Imbah si wali ini meninggal dunia, hanya katulahannya kelihatan. Lalu inya hendak maampihi katulahannya tuh ngalih biar. Nah, ulun pernah dapat kisah daripada muridnya guru sekumpul. Sahih, beliau mengaji dengan abah guru. Ada orang sugih mahwalani guru sekumpul. Menyambati macam-macam. Kada ketujuh lawan sidin. Intinya kada ketujuh. Lagi guru hidup, orang ini sugih. Pas guru meninggal dunia, bangkrut. Takakat habis harta. Karena habis datang kalau dah tuan-tuan guru minta doa supaya berkah. Di antaranya nang didatangi salah satu murid guru sekumpul. Ulun kada menyebut nama karena menjaga kode etik jurnalistik. Datang kepada murid guru tadi. Guru, ulun minta syarat, nih hendak berusaha, kenapa nih bangkrut benar? Bahari guru ini kami ini duit nyaman, kada kawadahan, kada kasintakan. Wah ini guru ya Allah, mencari 1.000, 2.000 lapah guru. Kebetulan gurunya hari itu dibukakan hijab. Pas guru hendak maniupakan banyu, tak itihi dahi orang ini. Dahi orang tu tak itihi. Tak sidin betungak meitihi dahi, betulisan di dahi jasidin. Aku katulahan lawan guru sekumpul. Stop sidin, hari jadi niup banyu biar. Langsung tutup di sini. Banyu tu langsung wobelik di sini. Udahan naik yang artinya tu Allah Ta'ala bukakan jalan. Itu jadi lagi niupakan kedua ni. Kenapa? Melintang di sini tulisannya aku katulahan lawan guru sekumpul. Di dahi di sini aku melihat. Itu muridnya langsung nampak kisah. Guru sudah meninggal hanya katulahan. Kita jangan sampai nang itulah. Hati-hati biar tuan guru. Ada apa-apa ya tuan gurunya. Ada apa-apa. Tak tuan gurunya kita mati. Mulai itu katulahan. No, napa-napakah di bari itu kan. Bila betakon orang hawas, orang ikamnya katulahan. Katulahan itu siapa? Alih ya. Katulahan lawan guru si anu juga. Minta maaf nyaman lah. Orangnya dalam kubur dah. Kada sama lawan minta maaf berhadapan gini nah. Kada sama. Jujur misalnya Bakorina menghadapi kubur tuh, guru minta maaf itu ini dikirimi sidin, belum tentu ada jawaban maaf, belum tentu. Tapi kalau berhadapan kayak ini nyaman loh,
Nah guru ulun tak salah dia minta rela, minta maaf, menangis ke bapak di hadapan sendiri. Nah makanya tuh hati-hati kita lah, muntong kita jaga, jangan sampai kita menyakiti orang wali. Nah dia kemudian wali tadi prinsipnya selalu menjaga persatuan dan kesatuan, hidup menyatukan umat, sudah meninggal pun tetap menyatukan umat. Ini diantara 4 sifat wali yang melekat pada diri orang wali. Setiap orang wali pasti 4 ada biar barikit di awak sidin. Sifatnya wali melekat pada diri orang wali. Makanya rancak kita mendengar orang wali diumpamakan seperti wangi karena manfaatnya itu luar biasa. Inilah kira-kira uraian yang dapat ulun sampaikan. Nama-nama baiknya diambil, nama-nama kada baik jangan diambil. Kada baik itu salah ulun seorang. Nah itu nama-nama baiknya itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita berhadir di haul seorang wali Allah hari ini, Allah taala hapuskan sabarataan dosa-dosa kita, dosa sahabat kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan berkat sahibul haul Allah taala berikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat, luas rezeki yang halal, kada lapah mencarinya. Berkat sahibul haul mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Berkat sahibul haul mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggal dunia melainkan sudah dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat sahibul haul mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita berataan hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan beriman, hidup selamat, meninggal pun dalam keadaan selamat, selamat dunia wal akhirat. Begitu pula anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak cucu yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, minta redha, minta halal kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.